apa kabar Indonesia Malam Akhir Pekan? Dan pemirsa, sebelum kita memulai perbincangan mengenai bagaimana komitmen atau visi misi yang ditawarkan oleh masing-masing capres maupun cawapres ini mengenai pemberantasan korupsi, kami memiliki satu informasi ini mengenai adanya LSM yang juga melaporkan adanya dugaan gratifikasi. Ini nanti langsung bisa dikonfirmasi oleh Pak Suding ya. Ada bersama saya saat ini di Studio Wisma Nusantara sudah ada Pak Syarifuddin Suding selaku wakil dari tim pemenangan Jokowi JK. Juga ada Prof. Muladi, selamat malam. Dari tim pemenangan Prabowo Hatta. Juga Bang Irman Putrasidin, selamat malam Bang Irman. Nanti kita akan berbincang atau mengupas lebih jauh bagaimana sebenarnya visi misi mengenai pemberantasan korupsi. Kita tahu bahwa korupsi ini menjadi masalah yang seperti tidak pernah terselesaikan begitu ya Pak Suding ya. Ini disetujui oleh kita bersama bahwa ini agenda besar ketika reformasi, tetapi hingga saat ini masih belum bisa terselesaikan juga. Tetapi ada yang menarik juga ini Bang Suding, ada beberapa waktu yang lalu LSM yang melaporkan begitu kepada KPK mengenai adanya dugaan gratifikasi terkait dengan rekening yang dibuka oleh tim Jokowi JK ini. Apakah betul seperti itu? Kita lihat paket berikut ini. Sejumlah aktivis 98 yang menamakan dirinya Progres 98 mendatangi gedung KPK untuk melaporkan dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo Yusuf Kala. Penerimaan gratifikasi itu berupa sumbangan dana kampanye yang memang sengaja dibuka oleh pasangan ini di sejumlah bank. Progres 98 menilai langkah membuka rekening untuk menampung sumbangan adalah bentuk gratifikasi. Sementara calon Presiden Joko Widodo masih berstatus pejabat publik yang diharamkan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Kawan-kawan tidak punya cara untuk mengajukan adanya dugaan money politik yang dilakukan oleh Gubernur DKI dengan modus membuka 3 rekening, satu di BRI, satu di BCA, dan satu di Mandiri. Ini murni kasus gratifikasi. Seorang pejabat tidak boleh menggalang dana atas nama pribadi yang masih mendekat jabatan Nominalnya berapa, Bang? Langkah para aktivis yang tergabung dalam Progres 98 ini dilakukan bukan terkait mendukung salah satu capres. Namun, mereka hanya ingin mengimbau KPK juga pada pasangan Jokowi JK terkait penggalangan dana. Penggalangan dana untuk kampanye harus jelas, tidak melanggar aturan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dari Jakarta, Paulus Dodi, TV One mengabarkan. Selain aktivis 98 yang melaporkan ini sebagai dugaan adanya gratifikasi begitu, kami juga saat ini sudah tersambung dengan Bang Ucok Sky Kadafi selaku koordinator dari FITRA atau Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Kita akan tersambung dengan Bang Ucok. Selamat malam Bang Ucok. Ya, selamat malam juga. Ya, Bang Ucok, kabarnya Anda juga menganggap pembukaan rekening dari Jokowi JK ini juga sebagai suatu bentuk gratifikasi begitu Bang Ucok ya? Iya, itu ya kita berkaca dari Undang-Undang Pilpres ya, bahwa pembukaan rekening dan penerimaan sumbangan dari publik atau masyarakat untuk saat ini masih tahap gratifikasi. Karena dalam Undang-Undang Pilpres itu sudah menyatakan ya, kalau yang membuka, kalau mereka Jokowi JK itu ya memang saat ini memang udah terdaftar, tapi belum ditetapkan oleh KPU sebagai peserta ya. Jadi belum ditetapkan menjadi peserta. Jadi kalau mereka mengumpulkan dana ya, itu namanya gratifikasi karena Jokowi saat ini masih menjabat Gubernur DKI. Itu alasannya. Hanya itu saja alasannya Bang Ucok ya? Iya gitu, karena kalau sudah ditetapkan oleh KPU, ya udah, monggo, silakan kumpulkan dana. Tapi kalau belum ditetapkan oleh KPU, mereka menerima sumbangan, itu namanya gratifikasi, kayak gitu. Ya, mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Bang Suding ini. Bang Suding bagaimana? Baik, Mbak Fendi. Yang pertama, masalah dana kampanye capres dan cawapres ini diatur dalam Undang-Undang 42 tahun 2008 ya, dari pasal 94 sampai pasal 103. Nah,
dana kampanye itu berasal dari dalam pasal 964 sangat jelas sekali dijelaskan di situ bahwa dana kampanye itu berasal dari calon presiden dan calon wakil presiden. Ya. Dan juga berasal dari partai politik atau gabungan partai politik ya yang mengusulkan ya, sebagai calon presiden dan wakil presiden, dan yang ketiga dari pihak lain. Nah, pihak lain ini itu adalah dari masyarakat atau kelompok masyarakat ataukah pihak perusahaan dengan batas minimal ya. Katakanlah ketika misalnya dari masyarakat itu tidak lebih dari 1 miliar, dan kalau dari pihak perusahaan itu tidak lebih dari 5 miliar dan begitu, dan harus jelas identitasnya. Itu sangat jelas sekali secara rigid diatur di Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang Pilpres ya. Lalu kemudian kita bicara masalah gratifikasi. Kalau gratifikasi kita mengacu pada Undang-Undang Tipikor ya, Undang-Undang 31/99 yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang 20 tahun 2001. Dalam pasal 12B itu jelas sekali bahwa gratifikasi itu adalah pemberian ya sesuatu kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dalam bentuk suap yang berhubungan dengan jabatannya, yang berlawanan kewajiban atau tugasnya. Nah, sekarang kalau kita lihat posisinya Pak Jokowi dan Yusuf Kalla, ini adalah calon presiden dan wakil presiden, kan begitu, yang diatur dalam Undang-Undang 42 tahun 2008. Saya kira tidak ada masalah, dan walaupun kemarin belum ditetapkan begitu Bang Suding? Ini kan sudah diajukan oleh sudah diajukan oleh partai politik ya kepada pihak KPU, dan sudah ditetapkan oleh KPU sebagai calon sebagai calon presiden dan wakil presiden. Walaupun belum resmi oleh KPU, sudah resmi tadi siang. Bagaimana ini Bang Ucok, tanggapan dari Bang Suding seperti itu? Iya, seharusnya ya kalau mau mengumpulkan dana itu harus ditetapkan dulu, kan mereka kan baru proses untuk menjadi peserta capres dan cawapres gitu kan. Tadi sudah ditetapkan Bang Ucok? Tadi sudah ditetapkan. Iya, tadi sudah ditetapkan. Tapi kan waktu saat mengumpulkan dana kan belum. Gitu kan. Kan ada beberapa dana kan lebih dari 100 juta kan sudah dikumpulkan oleh mereka. Sebelum KPU. Yang dipermasalahkan sebelum penetapan itu begitu. Iya, sebelum penetapan itu. Semua dana yang dimasuk ke rekeningnya Jokowi JK ini itu diserahkan ke KPK gitu. Itu udah gratifikasi itu. Tapi jadi kalau menuntut uang yang sudah terkumpul sebelum penetapan ini akan diserahkan kepada KPK begitu? Iya, kalau mereka nggak diserahkan ke KPK ya dalam jangka waktu, berarti KPK silakan melakukan penyidikan atau pemanggilan terhadap Jokowi JK ini, kayak gitu. Bagaimana Bang Suding? Saya kira tidak ada kaitannya dengan masalah gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor, karena mereka membuka rekening itu atas nama calon presiden dan wakil presiden Jokowi dan Yusuf Kalla, ya kan begitu. Dan bukan dalam kapasitasnya Pak Jokowi sebagai gubernur atau dalam kapasitas sebagai penyelenggara negara, sehingga ini unsur esensi daripada gratifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 12B ya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang 20 tahun 2001 itu saya kira tidak memenuhi unsur. Kalau misalnya dituntut untuk mengembalikan uang-uang yang sebelum penetapan, saya kira tidak masuk dalam konteks seperti itu. Saya yakin tidak masuk dalam unsur jadi mereka salah kaprah tentang unsur gratifikasi itu sendiri. Bang Ucok, karena itu yang ditujukan kepada pihak penyelenggara negara, saya kira Pak Suding itu baca dulu undang-undangnya. Di mana salah kaprahnya? Kita udah benar-benar menyatakan bahwa pendanaan capres cawapres itu adalah tanggung jawab mereka gitu. Kalau bagaimana ya saat ini kan kemarin itu kan mereka belum ditentukan gitu ya, masih calon gitu ya. Kalau masih calon itu kan belum tentu juga mereka jadi gitu ya. Saya mengibaratkan ya, misalnya Jokowi ini kesehatannya ini tidak bisa gitu ya. Itu uang itu nanti siapa yang bertanggung jawab itu? Kalau dia tidak bisa diseleksi, tidak masuk penetapan KPU, siapa yang bertanggung jawab uang yang udah dikumpulkan itu gitu kan? Gitu. Itu juga makanya saya bilang bahwa penetapan dulu dari KPU jadi capres dan wapres, baru dia bisa masuk tidak gratifikasi. Ini belum ditetapkan kok, mereka udah ngumpulin duit gitu kan? Udah itu Jokowi juga sebagai calon masih gubernur DKI, belum cutinya masih besok kok kayak gitu. Gimana itu gitu. Baik Bang Ucok, jadi yang dianggap gratifikasi adalah sebelum penetapan begitu Bang Suding ya? Iya itu kayak gitu. Baik, nanti saya juga akan minta pendapat dari Prof Muladi bagaimana pendapatnya mengenai hal ini, juga Bang Irman nanti bisa menanggapi juga. Namun kita harus jeda sesaat, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan.